paling best seller yang vegan kayak gini. Ada sayurnya, ada kayak ikan, ada Mbak, ada pengennya nggak? Dicampur sama tawas mas, jadi biar putih. Terus sama kutu-kutunya biar cepat mati. Ini obat anti basi. Setelah kami uji, ada 1 sampel positif, ginjalnya yang rusak, bisa sampai ke kanker hati. Bicara makanan asal Jepang, salah satu yang cepat masuk ke memori kita pastinya sushi. Bener gak? Terbuat dari nasi pulen yang diisi macam-macam lauk, mentah ataupun matang. Di makanan, belakangan populer banget di tanah air. Sampai-sampai lapak sushi merambah ke kaki lima yang murah meriah. Cuma ada yang bikin resah penikmat sushi. Disinyalir sejumlah kecil pembuat sushi nurunin kualitas produknya dan ngoplos sushi dengan bahan kimia yang cenderung berbahaya jika dikonsumsi. Tega banget sih. Emang apa tujuannya ya? Langsung aja kita simak sushi rasa sampah berbalut boraks. Tonton yang komplit ya. Yuk kita ngomongin kulineran yang lagi ngetren. Sushi, makanan asal negeri Jepun yang akan kita bahas kali ini. Kalau dulu ngomong sushi cuma bisa kejangkau sama bos-bos berduit. Maklum cuma bisa nyobainnya di resto Jepang yang udah pasti nihil alias nggak kejangkau semua kalangan. Nah, Indonesia memang nggak kurang praktisi kuliner yang jago duplikasi dan bikin sushi jadi makanan yang bisa dibeli bahkan di kaki lima. Penasaran dengan kualitas sushi yang beredar di tengah masyarakat? Kami ambil secara acak beberapa contoh makanan asal Jepang ini dari sejumlah pedagang untuk dicek kelayakannya. Lapak pertama, kita beli sushi yang isinya ayam dan sayuran. Ini satu sampel yang akan kita uji. Kita nyari sampel berikutnya. Next, sushi isi ayam. Offline udah, nggak ketinggalan online pun kami jabanin. Ini COD-an nih, ketemuan di sini. Ini ojek. Ya? Bukan. Perempuan, Mas. Bukan ya? Bukan. Beli online ini emang agak-agak bete nunggunya. Janjian di pinggir jalan, batang hidungnya belum juga nongol. Lama juga ya. Sampai gigitnya nyamuk. Hah? Sampai gigitnya nyamuk. Gak mandi. Nah, tuh dia nongol juga. Yang COD sushi ya? Iya mas. Oh iya. Lama banget, Pak. Oh iya. Tadi masih macet. Oh, iya. Kasih ya, Pak. Cek dulu. Ya, pesanannya sih benar. Benar pesanan. Benar ya? Pesan. Cobain ya. Baik. Keingintahuan sehat atau tidaknya sushi untuk dikonsumsi mengantarkan kami ke laboratorium Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kelihatan kok apa ya? Kalau saya film gemek. Iya. Nah ini kan berasam sekian bagus. Ini sudah. Jadi ini dari 5 tempat ya Pak? Iya, 5 tempat ini Bu. 5 tempat yang berbeda. Ya. Sampel yang tadi sudah diberikan diduga mengandung boraks. Kita akan menganalisa apakah terdapat kandungan boraks di dalam bumbu yang tadi sudah diberikan. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Ada sushi yang mengandung boraks. Menunjukkan pijar hijau itu berarti di dalamnya ada. Seperti ini Bu ya. Ya, ini ada boraksnya. Kalau yang warna orange begini itu tidak ada. Satu contoh sushi yang lain juga terdeteksi positif ada boraksnya, tapi hanya sedikit. Ada 5 sampel. Setelah kami uji, ada 1 sampel yang positif. Terlihat dari pijar yang berwarna hijau. Itu menunjukkan bahwa di dalam sampel itu ada boraksnya. Hasil positif uji parameter bahan kimia ini jadi pegangan kami untuk bergeser ke penyelidikan awal ke tempat pembuatan sushi yang kami duga menyimpang.
Berbekal info seorang kawan yang tahu rumah si pembuat sushi, kami datangi rumahnya dan sempat mengintip apa yang dikerjakannya. Benar bikin sushi ini orang ini. Iya, Pak. Yang bikin sushi ini yang aku bilang kemarin. Ini? Hah? Ini bagus bikin. Ini kita ngintip ini nggak tahu nih ya. Nggak tahu. Kalau kita repot aja pelan-pelan diem-diem ya. Iya, diem-diem lah. Ya nanti. Assalamualaikum Bu. Bu. Ya, Lagi bikin apa? ini mau buat sushi. Dapat orderan ya? Iya mas, alhamdulillah. Laris manis. Banyak sih mas, cuman yang paling best seller yang vegan kayak gini. Jadi ada sayurnya, terus ada kayak ikan, udang, sama ayam. Biasanya buat anak-anak kalau berangkat sekolah gitu, buat apa? Sarapan paginya. Nah, tapi saya lihat ini apa mbak? Kok sayurannya iya, layu-layu jelek ini mbak. Ini udah dipisah kok mas, ini ada yang bagus-bagus. Ini nggak kepake, kan udah dipilah. Loh bagus loh. Ngakunya sayuran masih fresh, tapi faktanya sayuran udah pada layu plus rusak. Gak bener sih ibu. Masnya dari mana sih? Ini semuanya barangnya fresh ya mas ya, nggak ada yang busuk, nggak ada yang sisa-sisa kemarin. Si pengrajin sushi ini mulai sensitif dengan kehadiran kami. Dan tensinya mulai naik gara-gara kami banyak nanya. Mau busuk juga. Mas kok ngomong terus ya mas ya, masnya keluar aja deh daripada nanti ini kerjaan saya nggak kelar-kelar, nanti pesanannya nggak bisa diantar tepat waktu. Masnya mending di luar aja, dari tadi kok tanya terus. Saya janji saya diem nih mbak, saya mau lihat aja. Wah banyak kutunya mbak ya? Iya, cari yang harga paling murah mas. Proses awal ngerjain, bahan-bahan yang dipakai udah bikin kami merinding disco. Aduh mak, gawat banget. Bahan utamanya beras dicampur pakai tawas. Ini nih bahan kimia yang biasa dibuat jernihin air. Asli nggak aman buat dimakan ini mah. Tawas buat apa ntar? Biar itu berasnya kan tadi jelek, jadi biar putih. Tapi nunggu dulu, direndam dulu agak lama baru nanti jadi putih. Terus sama kutu-kutunya biar cepet mati. Pokoknya bahaya mbak, tawas. Nggak apa-apa mas. Mau gimana mas? Kita cari modal yang murah-murah aja. Nanti ini fotonya mati semua mas. Loh. Dia lagi kerja. Kami juga melihat kantong plastik mencurigakan. Borak ini. Ya, pengenyal ini. Sepertinya pengenyal. Pengenyal. Di tukang sayur nggak mungkin busuk-busuk kayak gitu sayurannya. Ini pasti bekas-bekas yang sortiran di pasar tuh yang Kayaknya itu dipilih-pilih, yang jelek dibuang. Kita liatin aja teman. Iya. Mbak, ada pengenyal nggak? Ini apa nih? Ini obat anti basi. Sekarang kita cek reaksi beras yang dioplos pakai tawas. Loh kan, jadi bersih putih. Ada mati kutunya mbak? Iya mas. Ini kita bersihin dulu ya mas. Baru bersihin lagi mbak ya? Iya. Ini kan kutunya kan udah pada mati nih, dibuang. Terus dikasih air lagi, soalnya kutunya masih ada di dalam. Ini kayak jimat mas. Jimat cepat kaya. Awas itu. Gimana nggak kaya? Orang tadi itu apa? Berasnya yang kotor bisa jadi bersih kayak gini. Modalnya dikit, untungnya banyak. Poles aja mbak. Jadi ini. Wih, ngeceling banget.
Tampilannya udah kayak beras mahal aja, padahal kan ini beras kualitas jelek. Nasi pun nasibnya sama kayak bahan yang lain, ditanak pakai boraks. Nih, campur lagi. Iya mas, harus semuanya. Tapi ini khusus yang berasnya dikit aja. Busuk apa mbak? Oh enggak, ini udangnya tadi loh, habis dari pasar tak tinggal. Baunya ini kayaknya apa mbak? Apa mas? Udang yang udah ini mbak ya? Masnya lo tadi janji udah nggak banyak ngomong, kok ngomong terus dari tadi ya? Maaf mbak. Udah, yang di lubang-lubang dipungutin lagi. Nah kan masih bisa dibuat mas, dibuang-buang kan yo. Ini untungnya nanti berkurang. Terus apa lagi? Ini mau bersihin ayamnya dulu. Mas dari tadi kok komen terus ya mas ya? Teman saya mbak, teman saya mbak. Fresh kan? Pembuatan sushi sampai ke bagian perebusan. Sampai mendidih, baru nanti kita goreng, kita suwir-suwir. Lihat, nih bubuk putih yang ada di pojok tadi. Apa ya? Waktu ditaburkan ke rebusan ayam, air langsung berbusa. Busa. Bumbu rahasia mas, jangan banyak bicara, jangan banyak komen, silahkan lihat aja. Bumbu lagi mbak. Ya, penyedap ini mas. Dari tadi nggak ada yang beres bahannya. Minyak gorengnya juga. Warnanya coklat gelap, udah kayak air comberan. Mbak ini mau ke apa nih sekarang kita? Kita goreng udangnya dulu. Lagi tuh mbak. Kayak tadi dikasih bumbu anti basi. Yang bikin sushi masih ngeles aja. Beralasan pakai bahan kimia nggak banyak-banyak. Tapi ini dikit aja, soalnya kan dikit. Semua masakan auto berbuih kayak busa sabun. Janggal kan? Itu nggak dicobain dulu mbak? Oh ini kita udah lama mas. Udah sering dapat orderan, jadi nggak usah pakai icip-icip. Udah. Ya kali kasih. Enggak, ini udah resep paten. Ya sudah mbak. Ya. Satu olahan isi sushi capai garis finish. Lanjut, goreng ayam tetap cuek, pakai minyak yang sudah kehitaman. Nggak sehat ini mah. Pas ibu lagi potongin ayam, kami pun korek cerita seputar sushi ini. Sehari bisa berapa sushi mbak? Paling sepi, biasanya kalau satu hari 10 pak aja mas. Kalau rame bisa lebih. Mau nyoba mas? Nanti mbak kalau udah jadi. Nanti kalau enak, order ya. Bilang sama tetangga kanan kiri, biar jadi langganan tetap kami. Ini kan sering basi mas ya, cepet banget basi. Dikasih dikit aja, tahan sampai lebih dari 1 hari, 2 hari. Tahun ada mbak setahun? Gak sampai lah mas. Tapi bukannya digoreng pakai juga mbak? Kan kalau digoreng itu kena minyak mas, efeknya dikit. Sushi oplos boraks dengan isi ayam dan sayuran mulai diproses. Tapi kalau buat rasa gimana mbak? Harga kaki 5 tapi rasanya kualitas bintang 5. Ini masih sisa banyak nih mbak. Masih bisa disimpan kok mas, kan tahannya sampai 5 harian. Coba perhatiin pisaunya, udah berkarat. Kelihatan higienitas nggak jadi prioritas yang ngebuat. Nah, ini makin ngaco aja. Saus sambelnya pakai acar dicampur air keran lagi. Udah mbak, dicampur air. Iya mas, Sakit perutnya orang. cuma dikit aja kok.
Kasihan kan konsumen yang nggak tahu apa-apa jadi korban. Wah, ini dicampur lagi nih sama mayones ya. Iya mas, biar ada variasinya. Wah, enak. Sudah siap disantap ini mah. Wujud sushinya sih oke, meyakinkan. Tapi proses buatnya bener-bener bikin parno. Ini pepet buat pembeli. Begitu lihat mayones masuk ke plastik, kami agak legaan. Karena murni nggak pakai campuran kimia. Terus kata apa mbak? Ini cabai bubuknya mas. Mbak, udah saya mau pulang ya mbak. Terima kasih. Saya mau beli yang mana nih? Mau yang mana mas? Hah? Ada ayam sama Ini apa nih? Coba mbak buka. Oh ini yang vegan mas. Oh enggak, yang itu. Yang apa? Udang mau nggak ayam? Nah ini. Ini ayam. Makanan yang mengandung boraks ya, meskipun hanya sedikit itu tadi, tapi karena tubuh itu tidak bisa memetabolisme. Jadi nanti dia akan masuk ke hati, itu kan tempatnya dapurnya tubuh kita ya, untuk merombak semua bahan-bahan yang masuk. Nah itu dia akan tertinggal di situ. Atau kalau dia bisa keluar masuk ke ginjal, jadi nanti ginjalnya yang rusak. Atau kalau di hati bisa sampai ke kanker hati. Ini pasarnya ini. Penasaran sama si ibu yang katanya sayurannya masih fresh alias seger bugar, salah satu pasar induk kami tongkrongin. Untung-untungan juga nungguin kemunculan si pembuat sushi ini, karena kabarnya doi belanja di sini. Itu orangnya mas, orangnya. Mana? Orangnya kelihatan orangnya. Itu ya? Iya itu naik motor. Kami nguntit si ibu diam-diam. Noh kan si ibu bohong nih soal pakai sayur segar untuk isi sushi. Mood makan sushi bisa hancur kalau pelanggan sampai lihat kelakuan si ibu. Sayuran rusak, orlayo yang udah dibuang alias jadi sampah malah dipungutin. Cek, terbukti sayuran sampah yang dipakai. Siang harinya, kami kembali mengintai saat si ibu belanja di pasar. Yang dibelinya juga nyeleneh. Beli si pengenyal boraks yang katanya bisa bikin makanan anti basi. Mbak, ada pengenyal nggak? Terus beli ayam potong. Lanjut, beli udang juga buat isi sushi. Tapi ya itu, dibeli yang udah nggak seger gitu. Ketahuan kan cari yang murah biar untungnya gede. Lagi-lagi konsumen yang dirugikan. Saya berharap pelaku usaha pangan itu juga harus memperhatikan zat-zat tambahan pangan yang tidak diperkenankan. Sushi handmade yang cocok dikocek dan higienis, salah satunya bisa ditemuin di kios kecil sushi yang ada di wilayah Lidah Wetan, Surabaya. Mereka bikin sushi dengan bahan alami, nggak pakai bahan kimia berbahaya. Jadi nggak harus beras yang Jepang gitu, nggak apa-apa. Nggak perlu, asal kita cara masaknya bener, nyucinya bener. Fresh semua deh pokoknya, termasuk sayuran juga masih segar. Harusnya kan sushi itu langsung dimakan, nggak boleh nginep. Jadi memang begitu pesen paling 1-2 jam udah harus dimakan. Iya, alhamdulillah. Silakan. Ini sudah mbaknya. Oke. Silakan kakak. Kami cek baik-baik semua jenis makanan dadakan yang dibuatnya. Nih, kalau
yang favoritin sushi, pasti ngiler liatnya. Bisa dibilang nih, kios masih gratis banget, tapi pelanggan setianya bertambah terus. Jadi, cari cuan pakai cara halal juga laris manis kok. Yuk kita doain sama-sama, kios sushi ini makin maju dan makin banyak pelanggannya. Satu kata aja untuk yang ngebuat sushi dengan cara yang menyimpang. Tobatlah. Kesian loh yang makan bisa jadi keluarga, teman-teman, ataupun orang terdekat kita. Lagian udah deh, gunain cara yang halal aja, biar dagangannya berkah. Oke, Buser Investigasi kami akhiri. Thanks for watching, saya Joy Astro. I'll see you around.